Adik. Tadi pemeriksaan tertib. Ya. Oke, bentar, udah semua? Oke. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ashanty ajak pacar Azriel untuk urusi bisnis barunya. Ashanty baru saja meluncurkan toko kue yang keempat di kawasan Pekayon, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 2 Desember 2022 kemarin. Tak sendiri, istri Anang Hermansyah itu ditemani oleh Azriel Hermansyah bersama dengan kekasihnya Sarah Menzel. Bukan tanpa alasan, Ashanty mengajak putra sambungnya dan juga Sarah agar mereka bisa terlibat dan terjun langsung dalam berbisnis. Ashanty pun berharap Azriel dan Sarah bisa mengerti akan dunia bisnis. Rencananya nanti Azriel akan mengurus bagian promosi sedangkan Sarah Menzel akan mengelola keuangan. Sementara itu, Azriel dan Sarah Menzel mengaku sangat senang bisa dilibatkan dalam dunia bisnis. Namun meski begitu tentu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh adik Aurel Hermansyah itu. Azriel mengaku ini merupakan tanggung jawab besar untuk dirinya. Kendati demikian, Azriel dan Sarah selalu berdiskusi dengan orang tua mereka terkait dengan dunia bisnis tersebut. Berikut wawancara dengan Ashanty dan Azriel. Gitu. Nah, kemarin alhamdulillah yang ikut alhamdulillah tepat sama pesannya udah nyampe. Aku minta tolong sama salah satu pekerja aku yang jaga rumah aku, kebetulan Pak Yudi orang Cianjur ya. Dia aku main titipin ke dia karena ada orang yang minta banget untuk beli lengkap sama kita pada saat lagi bencana. Karena gitu kan perfeksionis, maunya aku atur. Ini harus dapat, ini harus gini. Lama-lama jadi stres gitu. Kayak kemarin udah bulat satu kelompok, videonya satu tawarin mamanya. Udah tinggal di rumahku aja, nanti taruh barang baru, tapi nggak full di sana ya. Jadi kalau misalnya aku mau ke Itali atau kemana ya taruh barang, tapi ya paling jadi pas ke hotel atau nginep di tempat lain tinggal bawa barangnya dikit-dikit aja. Kapan bu? Udah ada di rumah tanggal 10 malam. Kabar selanjutnya adalah perkembangan terkini kasus video asusila Gisela Anastasia. Pelapor kasus video asusila Gisela Anastasia dan Mikhail Yokindobu ke polisi menduga kalau perkara tersebut sudah selesai. Sampai saat ini Pitra Romadoni yang melaporkan Gisela Anastasia dan Mikhail Yokindobu ke Polda Metro Jaya mengaku sudah tidak mendengar lagi perkembangan terkait kasus tersebut. Atas kasus video asusila itu, Gisela dan Michelle sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pitra Romadoni yang bekerja sebagai pengacara ini pun mengadukan mantan istri Gading Martin tersebut ke Polda Metro Jaya pada November 2020 lalu. Sejauh ini hanya penyebar video asusila Gisela Anastasia dan Mikhail Yokindobu yang sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara serta denda 50 juta rupiah. Sebagai pelapor, Pitra Romadoni yang tidak mengenal Gisela Anastasia dan Mikhail Yokindobu ini sudah memberikan maaf pada dua tersangka video asusila tersebut. Gisela dan Mikhail Yokindobu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video tersebut.
Giselle dijerat dengan pasal 4 ayat 1 jangto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun Giselle Anastasia tidak ditahan oleh penyidik, alasannya adalah atas dasar kemanusiaan karena memiliki anak yang berusia di bawah 5 tahun. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Ya. Sesuai dengan bukti laporan polisi saya, yang saya laporkan itu adalah akun penyebar. Terlepas penyidik melakukan pengembangan, itu kewenangan penyidik. Tapi kalau nggak salah kan penyebar dan juga Giselle-nya bang. Abang dalam wawancara waktu itu meminta juga untuk selain penyebar Giselle juga maksudnya ikut diperiksa dan Karena juga memang itu sudah dikembangkan polisi, kita serahkan sebenarnya kepada pihak kepolisian. Gitu loh. Tapi sejauh ini maksudnya ada informasi kah untuk prosesnya ini sudah dihentikan bang atau seperti apa bang? Mengenai itu saya belum tahu karena kita belum terima suratnya. Oh itu. Ya. Belum ada pemanggilan bang? Hah? Belum ada pemanggilan atau apa gimana bang? Makanya belum ada informasi gitu bang terkait perkembangan Saya proses kira ini. perkaranya itu sudah selesai. Karena apa? Penyebarnya itu sudah dipidana, sudah dilakukan penahanan juga dan sudah ponis, sudah putusan. Oke. Terlepas nanti. Berita selanjutnya, miliki 6 anak, Zaskia Adiameka akui kesulitan jika anaknya sakit. Punya 6 anak, Zaskia Adiameka harus putar otak ketika salah satu dari buah hatinya sakit. Istri sutradara Hanung Bramantyo itu mengaku cukup kesulitan jika ada salah satu anaknya yang terkena penyakit. Pasalnya, 6 anak Zaskia Adiameka selalu bermain sampai tidur di satu kamar yang sama. Alhasil, seringkali penyakit menular yang dialami salah satu anaknya langsung menyebar ke saudaranya yang lain. Mau tak mau, pemain film Ayat-Ayat Cinta ini harus memutar otak saat ada anaknya yang sakit. Salah satunya adalah dengan mengisolasi anaknya yang sakit. Hal itu tak lain agar penyakit menular yang sedang diderita salah satu anaknya tidak dirasakan juga oleh anak yang lain. Berikut wawancara dengan Zaskia Adiameka. Aku bau bawang, pernah nyobain ke anakku yang awal olesin bawang, emang agak enak kan, cuma baunya luar biasa, akhirnya stres, anaknya jadi keras itu bau bawang kan ke baju, kasur, kemana-mana. Jadi makanya happy banget kalau sekarang udah ada Vincenzo Oil ini yang nggak usah harus ngebalurin bawang karena wanginya enak, terus bisa meringankan yang dirasain sakitnya dan bikin enak. Ya dengan banyak anak aku butuh me time ya, butuh waktu buat diriku sendiri, bukan sebagai seorang ibu tapi sebagai dia gitu. Aku baru menyadari bahwa oh ya ternyata aku butuh me time setelah 3 tahun terakhir ini, setelah punya anak banyak 3 tahun terakhir ternyata aku butuh waktu buat diriku sendiri dan aku lagi mencari olahraga apa yang enak karena emang gampang bosan sih, lagi nyoba jumping john lah, yang trampolin, sampai sekarang sih lagi banget sama kemarin juara sih, kalah juara 2. Kabar selanjutnya datang dari Rizky Nabila. 4 hari menikah, Ratu Rizky Nabila ditalak suami. Selebritas Ratu Rizky Nabila baru saja menikah dengan Ibrahim Alhami pada Sabtu 26 November 2022 malam. Saat usia pernikahannya baru 4 hari, biduk rumah tangga Ratu Rizky Nabila dikabarkan kandas. Ibrahim Alhami mengaku sudah mengucapkan talak pada Ratu Rizky Nabila pada Rabu 30 November 2022 malam. Menurut Ibrahim Alhami, Ratu Rizky Nabila minta diceraikan ketika baru 3 hari menikah. Pria asal Libya itu mengaku ribut dengan Ratu Rizky Nabila setelah merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Ia menyebutkan hanya menikah siri dengan Ratu Rizky Nabila pada akhir pekan kemarin. Berikut wawancara dengan suami Ratu Rizky Nabila. Suami kan, pas kamu batalkan acara nikah kemarin, ada teman nih, tuh yakin dengan hati, nggak ada maksa, kamu jawab ya, dengan hati nggak ada yang maksa kan, maksudnya, terus kamu bilang aku sayang sama orang lain. Dan aku nggak bisa lihat dia kayak dia
menyakiti diri sendiri ini gara-gara aku, kayak gara-gara aku. Mungkin aku sayang banget sama dia, jadi oke lah. Aku kayak mutar-mutar kayak oke, nanti kita bisa bahas, nanti aku kasih kamu apa yang kamu mau, nanti gitu, nanti gini kayak mutar-mutar. Terus Itu bang. bukan masalah takut bunuh, Iya, tapi tapi lebih tidak dihargai kah sebagai seorang suami bang? kalau suami nggak dihargai sama istri ini, dihargai sama siapa? Kalau aku mau masuk rumah, kamu masuk, aku bunuh kamu. Terus ngapain aku di hidup kamu? Dan ayo Yama Carlos. Euforia Yama Carlos dukung timnas jagoannya di ajang Piala Dunia 2022. Aktor Yama Carlos menjagokan timnas Spanyol di Piala Dunia 2022 Qatar. Meski terucap menjagokan Spanyol, Yama Carlos sebenarnya mengunggulkan Brazil sejak awal dimulainya pertandingan Piala Dunia 2022. Bagi Yama Carlos, Neymar Jr. dan kawan-kawan lebih meyakinkan untuk menjadi juara dunia dibandingkan Spanyol. Menurut Yama Carlos, Spanyol memiliki komposisi pemain yang kurang baik cara bermainnya dibandingkan dengan Brazil. Meski begitu, Yama Carlos tidak bisa menebak siapakah yang akan menjadi pemenang dalam ajang Piala Dunia tahun ini. Apalagi setelah banyak tim yang tidak diunggulkan justru lolos ke babak penyisihan hingga melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Berikut wawancara dengan Yama Carlos. Dia terinfeksinya di dalam. Nah, sama kan seperti si Reza nih, akibat gaya hidup, lifestyle. Sama lah saya seperti masyarakat awam, hak mendapatkan pekerjaan, ya kan, hak dilindungi dan melindungi. Semuanya sama, itu tinggal saling menjaganya aja. Terus dirasakan benar-benar akhirnya yang timbul reaksinya tepat bagus, yang cukup tentang orang dengan HIV. Jadi kita semua ayo hidup berdampingan dengan mereka, kita rangkul mereka, karena jadi apa tadi yang saya bilang di behind the scene itu benar. Saya mengalami. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.